Oke, halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa ya, 18 Agustus 2026. Hari yang cukup menarik, IHSG gap up, tapi closingnya agak kurang enak. Dan seperti biasa, nanti kita akan bahas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa chatting ke link sosial base deskripsi, dan bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga saran pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik yang mana itu gratis alias free. Bagi teman-teman yang gabung ke CCS Public, teman-teman bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Tapi bagi teman-teman yang mungkin bergabung cuan-cuan saham yang premium, bisa juga cara nonton YouTube cuan-cuan saham, lalu simak video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau misalkan mau mendaftar, tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ikuti langkah-langkahnya, dan kalau misalkan ada kendala, bisa hubungi Telegram @CCS-admin. Nanti akan dibantu secara manual. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens ya, baik dari stock pick, watchlist, discuss, weekly meeting, dan lain sebagainya. Itu untuk yang Telegram. Tapi bagi teman-teman mungkin pengen stay di YouTube, trading tidak pakai Telegram, trading cenderung swing, lebih santuy, teman-teman bisa subscribe member only videonya cuan-cuan saham. Caranya teman-teman itu cuan-cuan saham versi desktop, bisa pakai laptop maupun komputer. Nanti di sebelah subscribe akan ada join. Tinggal klik aja lalu pilih salah satu. Atau ini ya, ada war member ini, ada join, lalu pilih salah satu, dan teman-teman juga akan bisa mengakses videonya member only videonya cuan-cuan saham. Isinya apa? Jadi kontennya di setiap hari Minggu ya, itu akan ada pembahasan market secara eksklusif. Terus juga akan ada stock pick saham 1-3 saham beserta trading plan-nya, dan juga akan ada eh review jurnal trading. Jadi yang pernah kita tradekan itu akan kita review lagi terus-menerus untuk biar teman-teman enak ngeholdnya. Seperti itu. Terus juga untuk yang weekly meetingnya Telegram, nanti saya siarkan juga di YouTube membership. Jadi buat teman-teman yang YouTube membership juga bisa mengakses weekly live meetingnya dari Telegram cuan-cuan saham. Seperti itu. Itu ya, yang pengen ke Telegram silakan, yang pengen ke YouTube silakan, yang pengen free pun juga silakan. Senin sampai Jumat analisa harian. Terus juga kebetulan di bulan Agustus ini juga baru ada belajar bareng teknikal dan bandarmologi CCS kelas saham batch yang ke-10 bulan Agustus tahun 2026. Kelasnya tanggal 23 Agustus, 29 Agustus, 30 Agustus, itu nanti online terbagi menjadi 3 sesi, basic, intermediate, dan juga advance ya. Caranya tentang yang mau mendaftar tinggal klik post di YouTube cuan-cuan saham, lalu klik flyer yang paling atas. Ini ada Google Form, tinggal klik aja lalu teman-teman akan masuk ke info detailnya. Ada silabusnya, sesi pertama basic, itu nanti akan belajar tentang analisa teknikal, pengertian, market structure, dan lain sebagainya. Lalu sesi yang kedua intermediate, itu trading plan dan manajemen resiko, beberapa indikator seperti Fibonacci, terus juga ada manajemen resiko, trading plan, dan lain sebagainya. Lalu untuk yang advance, ada Elliott Wave dan juga bandarmologi, itu tanggal 30 Agustus, nanti akan full belajar tentang Elliott Wave dan juga bandarmologi. Bagi teman-teman yang daftar, tinggal mengikuti langkah-langkah tadi, dan kalau misalkan sudah berhasil submit, tinggal menunggu nanti diinvitasi ke grupnya. Apabila ada kendala atau ada pertanyaan, bisa hubungi Telegram @CCS-admin, nanti akan dibantu secara manual. Karena tanggal 23 kita sudah mulai, kelasnya 23 Agustus ya, jadi minggu ini adalah pendaftaran terakhir, secure your slot, karena ini pendaftaran terbatas. Seperti itu, oke? Itu ya, tadi beberapa add-ons dari cuan-cuan saham. Sekarang kita masuk ke IHSG, di mana hari ini IHSG naik gap up 0,75%. Tuh, tapi terlihat di closing ada rejection yang cukup kuat. Ya, kalau kita perhatikan memang 6.400 ini masih area kuat ya. Cuman at least satu hal yang bisa kita lihat adalah di sini masih terjadi yang namanya break of structure. Jadi kemarin kenapa ketika kena 6.200 dia naik lagi? Karena ada break of structure. Jadi break of structure itu apa sih, Mas? Ibarat kata di sini ya. Di sini ada seller nih, dia jualan. Di sini sellernya habis. Dia jualan, di sini sellernya habis, dia jualan, di sini dia sellernya habis lagi. Jadi memang ini baru proses menghabisi sellernya, seperti itu. Dan secara structure dia pun juga terus-menerus terjadi yang namanya break of structure. Di sini ada break of structure, makanya di sini buy on weakness, lalu dia naik lagi.
Terus di sini ada break of structure, makanya di sini ada buy on weakness, lalu dia naik lagi. Terus terakhir ada break of structure, makanya ketika kemarin dia turun, ada naik lagi. Dan kalau kita perhatikan hari ini dengan closing di 6.450 ya, maka kita juga sudah punya break of structure lagi. Seperti itu. Ya, nih mau dari yang openingnya merah atau closingnya hijau. Kalau menurut saya sih di closingnya hijau alias tanggal 7 Agustus itu sudah cukup untuk menentukan break of structure-nya. Seperti itu. Artinya apa? Artinya nanti kalau misalkan seminggu ke depan ada merah-merah koreksi, itu adalah kesempatan untuk beli kalau misalkan koreksi. Kenapa seperti itu? Karena hari ini kita ada gap up ya, jadi market dibuka dengan gap up, terus juga ditutup dengan rejection. Jadi sesuatu yang sangat wajar kalau misalkan besok ada koreksi, nanti bisa cicil buy mungkin di sekitar 6.300-an cari barang-barang yang bisa diakumulasi. Seperti itu. Most likely masih akan ada pantulan karena masih ada break of structure. Sampai kapan Mas? Sampai dia gagal break of structure. Artinya tren sudah selesai. Misalkan contoh ini yang terakhir ya, misalkan amit-amit lah. Nggak jadi. Misalkan dia turun 6370 terus sampai sini doang, misalkan 6450, nggak ada BOS ya, lalu turun lagi, nah artinya uptrend sudah selesai, kita minta retracement terlebih dahulu. Tapi selama dia masih terus-menerus BOS, maka turun adalah kesempatan untuk beli. Artinya untuk saat ini 6370-an itu akan menjadi area buy on weakness dari IHSG, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kalau kita lihat chart pattern-nya, instead of VCP atau ascending triangle, saya pun juga lebih setuju dengan yang namanya rising wedge. Jadi rising wedge itu adalah sebenarnya ya, itu adalah pola reversal. Jadi kalau misalkan dia baru di bawah, dia akan naik, kalau di atas dia akan turun. Tapi biasanya yang terjadi pada rising wedge itu seperti ini. Ini contoh rising wedge di bulan April. Sorry, ini falling wedge. Ya intinya wedge ya, nih. Jadi ketika tren turun, nih dia bikin wedge, lalu akhirnya reversal. Nah, kalau memang kita lihat bentuknya seperti ini, maka sebenarnya memang dalam bigger view-nya IHSG kita tuh ada potensi untuk koreksi besar satu kali lagi. Tapi kapannya itu saya pun juga yang belum tahu juga. Seperti itu ya. Selama kita masih terus-menerus break of structure, maka kita akan terus-menerus buy on weakness dan seterusnya. Sampai kapan? Biarkan market yang mengkonfirmasi aja daripada kita menduga-duga seperti itu. Tapi kalau dari big view, resisten terdekat dari IHSG itu adalah area 6.500. Di mana area ini adalah Fibonacci 0,382 dari bigger structure-nya, tarikan dari pucuk atas ini sampai kemarin bawah di 5.300. Seperti itu. Artinya misalkan ya contoh dia turun satu kali lagi, lalu naik, terus jebol dalam, ya mungkin di situ adalah puncaknya. Tapi selama masih terjadi break of structure, maka kita masih bisa memanfaatkan untuk cari barang-barang buy on weakness. Memang kalau kita perhatikan saat ini ya, rally-nya 2002, bukan rally sih, ini masih rebound ya. Rebound-nya 2026 ini agak beda. Memang kalau menurut saya tidak semua saham bisa main hold. Jadi yang mau swing itu masih agak sulit. Yang bisa ya sudah, beli, merah, hijau, jual. Merah, hijau, jual. Kalau kita bandingkan dengan tahun 2025 ya, kita beli, hold panjang. Nanti trimming sebagian, averaging up lagi, dan seterusnya. Karena swingnya jauh. Tapi kalau kita perhatikan saat ini kan swingnya pendek-pendek. Naik, turun lagi, naik, turun lagi, naik, turun lagi. Dan duitnya muter. Jadi bukan satu ya. Kalau 2025 kalau saya perhatikan ya, kemarin itu kan yang rally Pak PP rally dulu sampai Oktober, selesai. Gantian Pak Bakri rally dulu, selesai. Gantian yang lain dan seterusnya. Seperti itu. Tapi kalau sekarang kan ganti-ganti. Sehari Pak PP, sehari Pak Happy Apsoro, sehari Pak Bakri, dan seterusnya. Jadi uang itu muter. Artinya ya dalam tanda kutip nafasnya masih pendek. Seperti itu. Dan biasanya dengan kondisi seperti itu, kita butuh flash satu kali lagi. Ya, itu untuk apa ya? Tarik nafas lah, ibarat kata mau lari kenceng ya kita butuh tarik nafas untuk naik tinggi dulu. Tapi ininya kapan nggak perlu kita predik, nggak perlu kita apapun itu. Yang penting selama arahnya masih ke atas kayak ikuti aja. Kalau arahnya sudah putar balik tinggal kita batasi resiko aja. Nggak perlu terlalu baper sama salah satu saham. Secara struktur masih bagus ya bisa hold. Kalau strukturnya sudah kurang bagus juga bisa kita buang aja. Seperti itu. Dan kalau teman-teman perhatikan ya hari ini sebenarnya transaksinya itu kecil ya. Nih intinya saya bilang transaksi besar tuh kalau ada minimal 1 triliun lah. Yang topnya itu 1 triliun itu baru market transaksinya besar. Walaupun kalau kita lihat menguat dari kemarin, tapi kalau menurut saya ini transaksinya masih kecil karena belum ada yang tembus 1T seperti itu. Dan rata-rata hari ini yang gerak juga saham-saham kecil ya, Inet, terus juga Doh dan lain sebagainya. Terus penggeraknya IHSG adalah saham-sahamnya Haji Sam. Itu juga ada Bayan ini kan juga cukup besar ya market cap-nya. Jadi ya apa ya
bisa menggerakkan IHSG juga, dia juga bikin gap up dan lain sebagainya. Yang jadi PR adalah kalau misalkan besok udah nggak naik lagi, itu biasanya sih antara uangnya muter, kalau nggak ya akhirnya terjadi koreksi, seperti itu. Itu sih yang penting sama selalu batasi resiko aja untuk saham-sahamnya Pak Haji Sam. Kalau saran saya jangan sampai FOMO, apalagi yang tidak pada liquid ya, itu karena ya kita tahu sendirilah, Bayan ini juga bid overnya berapa, JAR, terus habis itu asli, TB. Ya kalau kita lihat naiknya kencang gitu. Tapi kalau misalkan diguyur nanti nggak bisa keluar. Ya kalau baru bid overnya tipis. Seperti itu. Batasi resiko aja. Terus kembali ke IHSG lagi, kita besok ada rapat Dewan Gubernur. Saya sih sebenarnya berharap yaitu ya, kalau memang mau bagus buat equities, bagus buat rupiah, harusnya sih kita naik suku bunga. Tapi kalau melihat growth seperti itu. Karena globalnya juga belum ada firm ya, apakah naik atau turun. Tapi kalau kita perhatikan globalnya, ini sudah mulai koreksi ya, baik dari gold masih berjuang di resisten, momentumnya melemah, ada potensi koreksi kalau terkonfirmasi. Bitcoin pun juga baru aja rebound, ini so far so good. Dan kalau kita perhatikan dari indikator lain, misalkan dari bonds ya, ini bondsnya US juga melemah. DXY-nya juga sudah mulai rebound lagi, artinya ada potensi USD mau menguat. Ya, momentumnya pas lah. Kalau misalkan besok IHSG koreksi, tuh nggak perlu kaget. Yang sudah profit tinggal jaga TS, yang masih entry ya jaga stop loss. Nanti bisa cari barang-barang lagi untuk momentum tarikan selanjutnya. Kalau misalkan dia terkonfirmasi koreksi gimana mas? Maka IHSG harus jebol 6.200. Ini adalah structure dari IHSG. Ya, 6.230. Misalkan contoh ya, tadi kan saya bilang ada potensi rebound, karena ada BOS, rebound di 6369. Tapi ternyata kuat koreksinya. Jebol 6200. Ya sudah, artinya dia punya QM. Hati-hati, karena naik biasanya nanti adalah lower high untuk lower low lagi. Seperti itu. Jadi selama nggak jebol yang 6200, kita masih oke. Tapi kalau jebol, ya mindset kita berubah ke downtrend lagi. Kalau merah kita beli, kalau hijau kita jual. Seperti itu. Dan yang penting sama selalu, batasi resiko aja. Untuk IHSG ya, kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya pengen mulai dari, ini juga agak kurang enak BBCA ini. Jujur nih tadi menuju closing pada dibanting ya, saham-saham banking. Ya, memang belum jebol, tapi juga belum breakout. Jadi ya besok masih penentuan. Tapi kalau besok BCA jebol 6.200 ya, sepertinya dia breakdown, bukan breakout. Seperti itu. Saya pengen bahas dari TPIA ya. Ini saya yakin juga pasti banyak yang bertanya-tanya karena retailnya mulai meningkat di saham TPIA. Oke, kita bahas ya TPIA di mana hari ini dia turun 2,24%. Candlenya cukup solid dan volumenya pun juga belum terlalu besar. Gimana Mas TPIA kok bla 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 bla? Ya seperti inilah saham ya. Ada saatnya jalan, ada saatnya koreksi, dan dia nggak terus-menerus dia naik, kecuali dalam kondisi uptrend. Nah kalau kita perhatikan hari ini, since kemarin dia Jumat closingnya sudah di bawah 2000, maka sudah ada short term reversal dari TPIA. Karena dia punya structure lower high dan juga lower low. Nih ya, dia jebol dari low-nya, maka dia punya high, low, lower high, lower low. Jadi sudah valid 3 tarikan, seperti itu. Terus kira-kira sekarang TPIA gimana mas? Nah sebelum kita menuju ke sana, saya pengen highlight dulu di mana sebelumnya TPIA ini ketika naik, dia itu ada break of structure. Jadi ini di sini, kemarin ketika dia naik di bulan Juli akhir, itu kan breakout high sebelumnya 2200, maka terjadi yang namanya break of structure, dan maka dari itu koreksi kali ini adalah kesempatan untuk buy on weakness. Bahan weakness-nya di mana mas? Ya kalau untuk saat ini kita bisa bow itu nanti di sekitar 1875 sampai 1760 di mana itu adalah Fibonacci 0,618 sampai 0,786. Jadi ya mindset-nya ini sedang bikin higher low. High, higher low, higher high, higher low. Nah ini belum tahu apakah dia lower high, same high atau higher high, itu yang masih misteri. Untuk sekarang arahnya masih ke bawah. Kita bisa perhatikan nanti mungkin di sekitar 1875. Kalau kita validasi dengan volume profile, melihat kondisi area distribusi, maka kalau kita perhatikan memang cukup besar di area 2100. Jadi mungkin misalkan ya nanti ada technical rebound dari sini, area ini bakal jadi resisten yang cukup kuat dari TPIA. Kalau misalkan ada rebound dari 1875. Tapi kalau menurut saya ya ini harusnya rebound dulu. Jadi ya kalau mau spek buy ya silakan aja, tapi keputusan jual beli kembali ke masing-masing. Nah kalau misalkan mau dibuat plan dan stop lossnya pakai structure, sebenarnya ini stop lossnya masih di bawah 1625. Jadi ya kira-kira plannya seperti inilah. Tuh, ini TP1, lalu ini TP2, lalu nanti TP3. Seperti itu ya. Bisa cari barang yang dalam tanda kutip
tawar murah. Dan ketika naik jangan lupa realisasikan profitnya. Karena kalau kita perhatikan POC-nya atau transaksi sejak tanggal 30 Juni sampai hari ini banyak terjadi di atas. Artinya dalam tanda kutip banyak yang nyangkut seperti itu. Ya, itu untuk TPIA. Terus kalau kita perhatikan juga dari yang rentang tetap ya, biar kita bisa tarik dari swing low tanggal 30 Juni sampai swing high tanggal 23 Juli, maka kita bisa perhatikan adanya POC di area sekitar 1945. Jadi sebenarnya kalau kita buat area, besok itu juga TPA sudah masuk ke area POC-nya. Ini artinya apa? Artinya dalam satu tarikan yang di sini, dia itu rata-rata, ini ya dari tanggal 30 Juni sampai tanggal 22 Juli, rata-rata average marketnya itu di 1935. Nah terus tadi yang terjadi di sini apa mas? Nah kalau itu kan pakai wicking ya, terjangkar, itu sampai hari ini. Bedanya itu ya tanggal 30 sampai tanggal 23 sama tanggal 30 Juni sampai hari ini. Nah, bahasanya dalam tarikan ini average-nya di sini, tapi sampai sekarang sudah terdistribusi. Nah, artinya apa? Artinya di area ini harusnya sudah mulai kuat untuk TPIA. Seperti itu. Kalau cari technical rebound harusnya bisa. Cari 2%, 3% gitu harusnya bisa. Tinggal serok di bawah. Seperti itu. Tapi itu ya trade with responsibility. Tetap jangan lupa stop loss-nya. Sebenarnya kalau misalkan nggak mau terlalu jauh stop loss-nya, ini under yang sini aja udah cukup. Under 1770. Karena dia punya QM ya. Tapi memang kalau pakai structure masih di bawah 1625. Seperti itu. Itu sih. Intinya adalah TPIA besok akan masuk area kuat. Dari sekitar 1940 sampai 1760. Dan kalau menurut saya yang paling kuat di sekitar 1900 sampai 1880. Artinya kalau misalkan teman-teman kondisinya salah satu yang nyangkut juga, mungkin besok jangan di CL terlebih dahulu. Ya, tapi yang keputusan jual beli kembali ke masing-masing. Maksudnya apa mas? Ya biar ketika ada rebound, contoh lah dia nanti rebound ke 2000 gitu ya, retest support become resistant. Nah ini baru dijual di sini biar cut loss-nya nggak terlalu banyak karena sudah terlanjur koreksi seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Another view karena dia udah punya 3 tarikan ya, 1, 2, 3, maka kita bisa tarik sebuah downtrend channel juga dan besok dia juga kena area swing low nih ya. Swing low, ini kan swing high, swing low, swing high, swing low, dan berpotensi untuk kembali swing high. Kalau kita cek dari Fibo-nya juga, dari low sampai high-nya yang di sini, maka areanya dia sekitar 1900 sampai 1845. Jadi ya kalau kita buat cluster yang cukup kuat dari TPIA, itu dari 1900 sampai 1845 adalah area buy on weakness. Seperti itu. Dan yang penting sama selalu, batasi resiko saja. Transaksi kalau kita perhatikan terjadi big distribusi, ya wajar lah ya. Candle-nya jelek ya, price action-nya pasti juga jelek. Tuh, kalau kita perhatikan juga retail di kiri semua, yang jualan juga. Bahkan Pak PP pun juga kelihatan jualan DX. Jadi ya biarkan dulu aja. Memang ngasih mau koreksi, jangan kita tadah dulu. Seperti itu. Secara momentum juga kurang enak dari moving average, jadi besok spek buy-nya agak beresiko lah. Kalau kita perhatikan dari BDM juga net distribusi, ya dari indikator BDM-nya Stockbit. Dan kalau dari foreign flow pun asingnya juga jualan. Jadi ya sebenarnya bisa kita lihat bahwa saya kenaikan ini dipakai buat jualan dari TPIA. Seperti itu. Apakah mereka bisa putar balik mas? Ya bisa juga. Tinggal kita perhatikan nanti ada perlawanan tidak di sekitar 1900 sampai 1845. Dan yang penting sama selalu batasi resiko saja. Itu untuk TPIA kita lanjutkan. Ini cuan sebenarnya secara setup itu menarik. Tapi ya itu marketnya baru tertekan ya. Jadi dia nggak mau tarik juga. Daripada tarik tapi diguyur-guyur, mendingan diamin dulu. Tuh, banking sesi 2 pada dibanting tadi. Indosat, oke kita bahas ya. Ini mumpung muncul di top value. Jarang-jarang bahas saham ini. Biasanya kan kita bahas ya Pak PP, karena ya top value-nya itu terus. Tapi sekarang sudah mulai rotate uangnya, seperti itu. Oke, kita bahas Indosat, di mana hari ini dia naik 2,36%. Candle-nya agak kurang menarik sebenarnya, dan volumenya besar sekali. Artinya apa mas? Artinya ada potensi ini terjadi distribusi. Karena harganya nggak kemana-mana, cuma naik 2%, tapi volumenya gede banget. Antara itu crossing, kalau nggak ya distribusi masif. Dan kalau kita perhatikan dari broker summary hari ini distribusinya cukup besar ya dari broker BB ini. Seperti itu. Tapi apakah besok sudah pasti turun mas? Ya nggak pasti juga. Selama masih ada buyer yang lebih kuat, ya arahnya juga dia masih berpotensi terus naik. Nah kalau kita perhatikan dari price actionnya, terakhir ini Indosat dapat QM itu di tanggal 3 Juli. Jadi dia sudah punya valid reversal, nih ya.
tuh di sini, maka ketika turun itu adalah buy on weakness dan sekarang dia naik sampai 2.600. Nah, pertanyaannya kira-kira dia naik sampai mana, Mas? Kalau kita perhatikan sebenarnya structure dari Indosat ini masih cenderung ranging atau sideways ya. Di mana dia ranging dari sekitar 1650 sampai area 2600 seperti itu. Nah, artinya saat ini dia memang sudah sampai di area same height-nya atau di area atas. Satu hal yang cukup menarik, kita sudah punya yang namanya break of structure, maka misalkan nanti dia koreksi dalam, itu sudah bisa cari buy on weakness, tidak sampai same low karena dia ada BOS. Tapi kalau kita perhatikan lagi, ini ya, dia baru di area kunci 2600, itu area yang cukup kuat dari Indosat. Kalau sampai berhasil breakout, saya yakin targetnya harusnya masih akan jauh. Seperti itu. Tapi kalau dia gagal break, ada potensi dia koreksi terlebih dahulu. Bagaimana cara menyikapinya? Kalau mau masuk buy on breakout, teman-teman bisa pasang stop loss tipis. Tapi kalau misalkan teman-teman punya barang, bisa jaga trailing stop aja apabila dia putar balik. TS-nya masih under 2430 seperti itu. Dan kalau kita tarik Fibo juga dari atas sampai ke bawah kemarin, maka ini adalah target dari Indosat apabila dia berhasil break 2600, targetnya adalah 3080 sampai 3400. Tapi jangan dipikirkan dulu yang ke sana, jangan sampai juga wah kata CCS Indosat mau 3000 HK ya jangan juga ya. Tetap kita perlu lihat karena yang namanya target kita anggaplah sudah punya konfirmasi bahwasanya dia ke 3000. Apakah nggak bisa turun dulu Mas? Ya bisa-bisa aja. Misalkan dia ke 3000 tapi ke sini dulu 2100 dulu kan nangis juga ya. Ada downside sekitar berapa persen ini? 15 persenan seperti itu. Jadi ya target ada tapi setup itu yang jauh lebih perlu. Manajemen resiko, trading plan dan lain sebagainya. Untuk saat ini cenderung wait and see, posisi di resist dan sudah terjadi distribusi, jadi ya batasi resiko aja. Kalau misalkan besok dia jebol 2400-an, seperti itu. Untuk Indosat kita lanjutkan, Inet, coba kita update ya. Yang hari ini ARA, perinternetan duniawi. Tapi memang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi internetan ini biasanya cycle terakhir. Kalau teman-teman perhatiin ya. Jadi biasanya ketika cycle itu di start. Startnya kapan sih? Startnya adalah ketika rapat Dewan Gubernur ya. Yang pertama gerak itu nanti finance. Itu satu. Terus habis finance nanti biasanya properti sama infra. Itu setelah itu. Terus habis itu nanti energi. Terus nanti habis itu macam-macam yang lain. Nah, biasanya terakhir ini adalah internet rakyat ya atau IRA atau perinternetan duniawi ini. Inet, DOH, WiFi dan lain sebagainya. Dan biasanya itu cycle sudah mau berakhir. Jadi ya kalau memang besok marketnya koreksi ya nggak perlu kaget juga. Nggak perlu panik apakah turun banyak, turun tinggi, turun dalam, nggak perlu. Intinya dibikin simpel aja. Kalau sudah floating profit jaga TS, kalau masih entry jaga stop loss-nya. Seperti itu. Nah, kita bahas Inet, di mana ini dia ARA naik 24,79%. Candle-nya sangat solid dan volumenya bagus sekali. Ini indikasi volume yang cakep ya. Nanti misalkan dia koreksi pun juga bisa cari buy on weakness. Seperti itu. Terakhir Inet dia all time high 700, lalu kemarin retracement sampai 100, dan sekarang sudah menguat sampai 292. Kalau kita perhatikan Inet berhasil breakout area 268, di mana itu adalah Fibonacci 0,382-nya. Pattern yang terbentuk kalau bullish penan atau apapun itu sebutannya, yang jelas dia konsolidasi untuk melanjutkan kenaikan seperti itu. Nah, pertanyaannya targetnya sekarang kemana Mas? Karena dia sudah berhasil lewat dari 268, maka next target dari Inet itu adalah di area 324. Kalau misalkan dia berhasil break itu nextnya 390, tapi kalau gagal break ada potensi untuk retracement terlebih dahulu. Dilihat dari volumenya kalau menurut saya ini masih bisa dipantau. Jadi ya kalau misalkan besok dia konsol atau retrace itu harusnya sih bisa cari barang seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Gunakan area-area resist ini. Kalau kita cek POC-nya dari atas, volume profile ya, dari atas sampai ke bawah. Nih, 324 bakal jadi area yang cukup kuat. Jadi jangan sampai FOMO. Kalau misalkan besok pagi-pagi dia loncat, kena 324 langsung diguyur. Ya jangan kaget karena memang itu area resist yang cukup kuat dari Inet. Tuh. Kalau punya barang jaga TS, kalau belum punya barang jangan FOMO, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Transaksi cenderung distribusi, tapi kalau kita lihat ini adalah akumulasi ya. XL, XC, ZP, dan kalau kita lihat frekuensinya, ya ini juga distribusi sih. Jadi walaupun kelihatan sellernya besar, satu, tapi ini frekuensinya besar, itu cenderung retail ya. Kita bandingkan aja, ini 40M, ini 19M,
Frekuensi cuma 4.500, ini 31.000. Seperti itu. Terus juga dia berjejer XC, ZP, dan seterusnya. Jadi ya batasi resiko aja. Itu untuk iNet, kita lanjutkan. Saya pengen coba cek. Ini DSSA bisa bow juga. View-nya sebenarnya sama kayak TPIA. Jadi ya sama kayak ketika di sini dia waktu BOS ya. Kalau turun ke 915 sampai 875, ini bisa cari buy on weakness. Karena juga kemarin ada break of structure. Seperti itu. Tapi untuk turunnya kali ini agak kurang enak ya. Nggak kayak yang di sini melengkung kayak gini. Ini kan rising wedge, terus ada potensi koreksi. BRMS ini juga masih berjuang di resist ya. Kalau break yang 700 baru cakep harusnya BRMS. Bumi, nah ini Bumi juga penentuan sebenarnya. Tapi transaksinya ada crossing ya. Nggak terlalu jelek. Itu ada NI yang beli. Ini Insti harusnya. Yang beli hari ini juga bukan retail. Retail baru dikit di Bumi, baru pada fokus di TPIA, dikarungin di TPIA. Itu ya, itulah nasibnya retail. Penderitaannya tiada tara. Cuman Bumi memang baru di resist ya. Jadi ini ada resist, ini baru kena resist. Kalau misalkan besok reject ya, tuh, jangan kaget. Biasanya market merah ingat Pak Bakri. WiFi juga sama, targetnya sini, view-nya kayak inet ya, 2260 up untuk WiFi sampai 2380. Astra, Antam, Doh ini yang udah mulai capek nih. Juga lumayan gede. Petro, Telkom. Nah ini Dewa juga nggak enak bentuknya. Buminya bentuknya mendingan, tapi Dewanya nggak enak ini. Ini kita bahas aja deh. Kalau saya lihat ada potensi koreksi besok buat Dewa. Potensi ya, saya juga bisa salah ya. Oke, kita bahas Dewa, di mana hari ini Dewa turun 0,89%. Candlenya cukup solid, tapi volumenya nggak terlalu besar. Terakhir 494 sih. Di sana dia membentuk rising wedge, selalu jebol, dan belum patah structure ya. Dewa ini baru dikatakan reversal apabila dia jebol yang 424. Seperti itu. Nah, untuk saat ini kalau kita perhatikan ya, ini momentumnya cenderung ke bawah dari Dewa. Low, lower high, same low, lower high. Ada potensi descending. Dan kalau misalkan besok Dewa jebol 440, terus dia jebol yang 420, maka ada potensi dia koreksi agak lumayan dari si Dewa ini. Area kuatnya di sekitar 380-an. Kalau nyentuh di sana harusnya sih menarik untuk buy on weakness. Kalau misalkan dikasih sampai ke 380-an. Kalau kita tarik Fibo juga dari bawah sampai ke atas, area tersebut masih area Fibonacci 0,5. Jadi ya, tuh area kuat dari Dewa terdekat masih sekitar 390 sampai 380. Untuk support minornya di 430-an ini ya. Kalau memang dia jebol ada arah ke sekitar sini. Tuh. Memang volumenya belum terlalu besar dan belum ada konfirmasi. Konfirmasinya biarkan market aja. Intinya jebol 420 ada arah retracement terlebih dahulu. Ini ya, secara momentum juga sudah agak kurang enak. Kalau kita perhatikan dari transaksinya juga retail sudah berjejer di kiri semua. Jadi ya, udah dititipin di retail, tinggal diturunin, nanti diserokin lagi. Seperti itu. Tuh untuk Dewa, lanjut. Kita cari yang ada spread. Emas nih juga masih lanjut terus nih. Gile. Kija. Ini juga volumenya gede banget ini. Bagus yang kayak gini. Bisa masukin watchlist. Tins. AADI. BRPT. BRPT kalau sampai closing di bawah 1820 ya mentok 1785 lah. Kalau jebol 1785-nya wait and see dulu. Pack. Ini juga cakep banget. Saham-sahamnya Pak Haji Sam. Ini juga brand ini harusnya ada break of structure ini. Harusnya bisa bow di 3400. Bull, TB, Bayan, Pada. Ini juga volume. Ya memang hari ini temanya internet rakyat ya. Pada jalan semua wifi, internet, Pada, Cater, apalagi tuh. Macam-macam lah. Demas, Indi, Yata. Ini juga raya retrace dulu. Yata 96 sih, ini bisa dipantau ini. Kalau dapat 96. Harusnya masih menarik ini.
Ada markdown nggak? Nggak jelek turunnya. Kalau dikasih 96 harusnya sih masih cakep. IATA, IATA, FAS, MDKA, BNPR, BP, Arci, Kota. Kota aja deh, terakhir deh. Nih, barangkali teman-teman juga masih ada yang punya barang ya, misalkan nyangkut di kota. Karena kalau udah di pucuk biasanya banyak yang FOMO. Oke, ini ya. Nah, kan kiri langsung retail semua, kejar di atas pokoknya. Kita bahas kota di mana hari ini dia turun 7,34%. Candlenya solid, volumenya besar dan dia juga sudah jebol 172. Jadi secara price action harusnya dia sudah ada trailing stop lah, bahasanya seperti itu. Kota ini sebenarnya punya structure bullish ya, tapi bullish itu bukan berarti tidak boleh turun. Bullish itu membentuk higher low, alias low yang lebih tinggi dan higher high, alias high yang lebih tinggi. Low, high, higher low, higher high. Nah, ini namanya bullish. Tapi apakah bullish tidak boleh turun? Ya boleh-boleh juga. Makanya jangan sampai kita salah posisi. Terakhir kota rally dari 50 sampai 180, koreksi sampai 80-an lalu kemarin naik sampai 200. Dan kalau kita perhatikan saat ini momentumnya sudah cenderung koreksi terlebih dahulu. Satu yang cukup menarik dari kota adalah dia terbentuk sebuah break of structure ya, di mana kemarin dia naik berhasil melewati area 162. Maka dari itu koreksinya nanti sebenarnya bisa cari buy on weakness. Seperti itu. Baunya di berapa? Kita bisa tarik Fibo dari 81 sampai high-nya 210. Dan ini adalah beberapa area dari kota ya. Terdekat di 382 itu 145, 130, lalu 116. Apakah bisa sampai ke sana, Mas? Saya pun juga tidak tahu. Ya, kita ikuti aja mau dari marketnya. Kalau kita perhatikan dari POC-nya yang waiting ya, ini sudah terjadi banyak transaksi di atas. Jadi wajar kalau koreksi dulu. Tapi kalau kita gunakan dari yang rentang tetap, swing low sampai swing high, maka banyak transaksi itu terjadi di sini. Jadi sepertinya sih ada potensi 145 mungkin bisa mantul ya kalau dikasih 145. Seperti itu ya. Tinggal mantulnya ini lower high, same high atau higher high itu yang belum kita tahu. Misalkan jebol gimana Mas? Maka nextnya adalah area 130, baru setelah itu area 116. Dan itu akan terjadi buy on weakness kalau sampai ke 116. Sama kira-kira kayak yang di sini ketika dia punya BOS naiknya turun ke sini adalah yang namanya buy on weakness. Masuk 0,618 sampai 786 lalu dia mulai naik lagi. Seperti itu kira-kira yang disebut dengan buy on weakness. Tuh gunakan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko aja, jangan sampai FOMO. Kalau kita perhatikan transaksinya ini ya, price action kurang bagus, transaksinya juga kurang bagus. Dan kalau kita perhatikan satu hal yang agak kurang enak ada potensi bearish divergence dari kota. Jadi mungkin ya ngebitnya jangan atas-atas deh. Ini kalau misalkan dia sampai dead cross, bearish divergence-nya jadi, mungkin bisa agak nawar bawah aja. Seperti itu. Intinya sih batasi resiko aja. Dan itu dulu konten kali ini, semoga bermanfaat. Mohon ada kurang dari saya, jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, subscribe. Dengan support gratis, tapi sangat berarti buat konten kata saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.